warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math is Fun. Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep matematika, atau siswa tidak tahu penggunaan matematika dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa permasalahan dan penyelesaiannya dengan menggunakan konsep matematika. Salah satunya dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Untuk memudahkan pemahaman, maka kita perlu memvisualisasikan dengan bantuan media. Salah satunya dengan menggunakan gambar-gambar bentuk aslinya atau video. Contohnya seperti ini. Bagaimana cara menghitung tinggi pohon tanpa harus mengukur langsung? Bagaimana mengukur tinggi sebuah gedung dari pesawat yang sedang terbang atau menghitung tinggi mercusuar dari dua perahu tanpa harus menepi ke daratan. Dan banyak lagi permasalahan sehari-hari lainnya. Nah, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri dengan berbantuan alat sederhana, yaitu pengukur sudut yang dinamakan klinometer. Klinometer adalah suatu alat peraga sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur ketinggian suatu benda dengan memanfaatkan sudut elevasi atau depresi dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Mengingat kembali materi perbandingan trigonometri, berikut nilai dari sin, cos, dan tangen suatu segitiga siku-siku. Baiklah, kita mulai bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan konsep trigonometri berbantuan klinometer. Nomor 1, Raihan berdiri dengan jarak 20 meter dari pohon. Misalkan ini ya, jaraknya 20 meter. Dengan menggunakan klinometer, didapat sudut elevasinya 55 derajat terhadap puncak pohon. Nah, kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan sudut elevasi itu apa, ya. Sudut elevasi itu adalah besar sudut dari garis horizontal ke atas. Berarti ini garis horizontal ya, dengan garis ke atas ke sini. Jadi ngambil sudutnya ke arah atas. Nah, berarti yang dimaksud dengan sudut elevasi adalah yang ini ya, sudut ini. Nah, kita misalkan di sini raihannya adalah A, posisi berdiri raihan itu adalah titik A di sini. Pas di klinometernya ya, di mata raihan. Kemudian ini titik B dan ini titik C sampai ujung pohon atau puncak pohon di sini. Jadi posisi pohon yang paling tinggi di sini, titik C. Hitunglah tinggi pohon jika tinggi badan raihan sampai mata adalah 1,55 meter. Nah, ya, misalkan kita lihat di sini ada segitiga siku-siku. Kita gambarkan di sini segitiga siku-sikunya ya, siku-siku di B. Nah, ini sudut elevasinya 55 derajat, 55 derajat. Kemudian jarak A ke B, jarak dari raihan ke sini ke pohon itu adalah 20 meter. Nah, tujuan kita adalah mencari panjang jarak dari C ke B dulu ya. Dari C ke B, panjang CB berapa? Nah, kita hitung dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri yang diketahui di sini adalah sisi samping. Ya, sisi samping, kemudian ingin mencari sisi depan, berarti kita gunakan perbandingan trigonometri yang ada samping dan depan, yaitu tangen ya, karena tangen itu adalah desa, depan per samping ya. Nah, A-nya atau sudutnya di sini adalah 55 derajat, kemudian panjang CB adalah yang akan kita cari. Dan 25 di sini adalah sampingnya ya. Atau 20-nya di sini. 20 adalah jarak dari A ke B. Nah, jadi panjang CB, panjang ini, garis ini atau ini ya, jarak dari sini ke sini itu adalah 20 dikali tangen 55 derajat. Tangen 55 derajat kita cari menggunakan kalkulator atau tabel ya. Nah, didapat di sini 1,48 kemudian kali 20. Maka hasilnya adalah 28,56 ya. Jadi panjang CB atau jarak dari puncak sampai sini itu adalah 28,56 meter. Nah, sekarang tinggi pohon itu bagaimana?
tinggi pohon itu berarti dari titik C sampai ke bawah di sini. Berarti kita hitung, jumlahkan panjang dari sini ke sini, tambahkan dari sini ke sini, ya. CB sudah diketahui jaraknya 28,56 meter, ya. Berarti ini adalah tinggi raihan, ya, tinggi raihan sampai mata. Berapa? 1,55. Tinggal dijumlahkan saja. Berarti tinggi pohon adalah ini ditambah ini. Hasilnya adalah 30,01 meter. Nomor 2, pada saat pesawat di atas suatu gedung A, pilot melihat puncak tertinggi gedung B dengan sudut depresi 42 derajat. Misalkan di sini ya, ada gedung A, kemudian posisi pesawat tepat di atas gedung A, ya. Ketinggian pesawat saat itu adalah 350 meter. Berarti ketinggian dari permukaan tanah adalah 350 meter. Diketahui jarak kedua gedung tersebut adalah 300 meter. Misalkan di sini gedungnya, misalkan posisi titik gedung adalah B, berarti jarak dari A ke B itu adalah 300 meter. Ya. Tentukan tinggi gedung B. Nah, tinggi ini. Caranya, kita lihat sudut depresi 42 derajat. Yang dimaksud dengan sudut depresi itu adalah garis antara jadi besar sudut antara garis horizontal ke bawah. Garis horizontalnya diambil dari si titik sudut depresi ini di sini ya, dari posisi duduk pilot. Nah, horizontal berarti garisnya ke sana, kemudian tarik garis ke bawah. Nah, ini sudut depresi. Berbeda dengan sudut elevasi. Kalau sudut elevasi ditariknya dari horizontal, dari titik lihatnya si pilot ya, ini ke atas kalau elevasi, kalau depresi ke bawah. Nah, pada soal ini karena kebutuhannya adalah menghitung tinggi gedung, berarti sudut depresi yang digunakan ya, sebesar 42 derajat. Berarti ini garis antara sudut antara garis horizontal dengan garis ke bawah. Nah, yang di sini 42 derajat ya. Tentukan tinggi gedung B. Caranya bagaimana? Tarik garis dari titik B ke sini. Kemudian tentukan titik ujung puncak gedung adalah titik C. Kemudian ini titiknya perpotongan horizontal dengan garis yang tegak lurus, ini adalah D. Ya, kemudian titik ini, titik posisi pilot itu adalah E. Jadi ini merupakan segitiga siku-siku di sudut B, sudut D. Ya. Nah, tujuannya kita adalah mencari tinggi gedung. Tinggi gedung bisa didapat jika DC diketahui, karena tinggi dari E ke A itu sama dengan dari D ke B, ya. Maka tinggi C ke B bisa kita hitung dengan cara dari E ke A dikurangi D ke C, gitu, ya. Kita hitung panjang DC. Pertama, kita lihat di sini panjang ED itu adalah 300 meter, ya. Sama dengan panjang AB. Jadi mencari DC kita gunakan tangan, karena diketahui ini sisi sampingnya 300, yang ditanyakan sisi DC, berarti sisi depan. Berarti kita butuh perbandingan trigonometri yang diketahui depan dan samping, ya. Berarti kita gunakan tangan sudut E, yaitu 42 derajat. Nah, tangan 42 derajat berarti sama dengan panjang CD per 300 meter, depan, samping. Ya. Jadi CD bisa kita hitung dengan cara 300 kali tangan 42 derajat, ini pindah ruas. Ya. Kalikan tangan 42 derajat pakai kalkulator atau tabel didapat 0,9. Kalikan dengan 300, dapat di sini 270 meter. Jadi ini ke sini, D ke C 270 meter. Jadi tinggi gedung yaitu dari B ke C bisa kita hitung dengan cara selisih dari sini ya, A ke E dikurangi D ke C, atau D ke B yaitu 350 ya, dikurangi 270. Jadi hasilnya 80 meter. Tinggi gedungnya adalah 80 meter. Nomor 3, titik A, B, dan C adalah 3 titik pada sebidang lahan datar seperti pada gambar. Titik P adalah puncak menara. Nah, titik P di sini, ini lahan datarnya. Titik A, B, dan C. Di sini sudutnya siku-siku, ya.
Jika sudut elevasi puncak tiang P dari B adalah 35 meter, sudut elevasi puncak tiang P dari B, berarti sudut elevasinya berarti ini, garis horizontal, kemudian ambil sudut ke arah atas, berarti tarik garis dari B ke P. Nah, seperti ini. Berarti ini sudut elevasinya, 35 derajat. Ya. Hitunglah tinggi menara. Berarti sama saja hitung panjang PA. Tarik garis P ke A ke permukaan tanah, berarti ini tegak lurus, kemudian kita lihat segitiga PAB. Ya. Berarti mencari PA kita gunakan tangan dari sudut B. Sisi sampingnya 70, sisi depannya yang kita cari. Jadi tangan B adalah depan per samping atau panjang PA per 70. Sehingga didapat PA sama dengan 70 kali tangan 35, gunakan kalkulator didapat 0,7. Ya. Kalikan dengan 70. Didapat panjang PA adalah 49 meter. Nomor 3B, besar sudut depresi C dari P. Nah, tadi elevasi, nah sekarang depresi, berarti arahnya mengambilnya ke bawah. Kalau elevasi, sudutnya ngambilnya ke atas, ya. Nah, dari P, berarti fokuskan dari P. Kita buat garis horizontal, kemudian garis ke bawah ke arah C. Berarti ini, ya. Nah, di sini dengan ini. Berarti sudutnya ini. Nah, ini. Besarnya tentukan. Berarti kita bantu dengan menggunakan segitiga ini. Kita buat segitiganya di sini. Segitiga PRC. Kita anggap ya, siku-sikunya di R di sini. Berarti yang sudah diketahui di sini adalah panjang PR. Panjang PR itu sama dengan panjang AC karena ini adalah persegi panjang, ya. Ini persegi panjang. Tentukan sudut P itu berapa, ya. Dengan cara apa? Karena di sini sudah diketahui 100 meter, kemudian RC ke sini sama dengan PA sebesar 49 meter. Tinggi menara sudah dihitung tadi di nomor A ya, 49 meter. Berarti cara mencari sudut P jika diketahui sudut samping dan depan berarti kita gunakan tangan, ya. Tangan P itu sisi depan per samping. Depannya adalah 49, sampingnya 100. Berarti 49 per 100 adalah 0,49. Ini adalah nilai dari tangan P. Jadi sudut P-nya berapa? Jika hasilnya di sini 0,49. P-nya adalah pakai kalkulator atau tabel didapat 26,1 derajat. Karena tangan 26,1 derajat hasilnya adalah 0,49. Jadi di sini sudut depresinya adalah 26,1 derajat.